Halo juragan semua, ketemu lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Plus. Di episode sebelumnya kita udah bahas soal cara meningkatkan cuan lewat peningkatan penjualan. Lebih spesifik, penjualan bisa ditingkatkan dengan 3 cara praktis, yaitu upselling, manajemen data customer, dan tingkatkan engagement customer. Di episode ini, gue mau ajak juragan bahas lebih detail mengenai upselling. Upselling ini secara simpel bisa gue jelaskan sebagai proses untuk membuat customer kita belanja lebih. Misalkan, tadinya pesan 100.000 jadi 120.000. Artinya jelas, pasti menaikkan penjualan kita secara total. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam upselling, seperti menu apa yang harus di-upsell, gimana caranya supaya profit upsell maksimal, cara melakukan upsell itu sendiri, cara presentasi menu yang mau di-upsell, kapan harus melakukan upsell itu. Semua harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi bisnis juragan. Jadi sebenarnya nggak ada rumus yang benar-benar baku. Tapi di luar variabel-variabel tadi, ada hal-hal yang lebih mendasar yang bahkan menentukan apakah kita mampu melakukan upselling atau enggak. 1. Harus ada orang yang melakukan upselling itu sendiri. Percuma, kita udah set menu cantik, kita hitung susah payah, kita susun rencana, nggak ada yang nawarin. Jadi again, 1 juragan, mesti ada yang menawarkan. 2. Melanjutkan nomor 1 tadi, next, kita mesti latih orang yang melakukan upselling. Ya, kalau kita cuma punya 1 outlet, kita sebagai bos bisa langsung lakukan upselling. Tapi kalau misalnya outlet kita banyak, kita perlu bikin standar untuk melatih tim kita di seluruh outlet, supaya semuanya bisa melakukan upselling. 3. Niat. Udah punya tim, udah dilatih, sekarang timnya harus niat buat upselling. Dalam dunia kerja dan bisnis, gue bisa bilang kalau niat itu nggak ada yang gratis. Jadi tim yang melakukan upselling perlu dimotivasi. Motivasi bisa dilakukan dari 2 sisi, baik dari sisi reward, hadiah kalau misalnya berhasil upsell, atau dari sisi punishment, hukuman bila tidak melakukan standar upselling. Terserah, juragan mau pakai sisi yang mana, gua nggak bisa bilang mana yang lebih efektif, karena tergantung lagi ke situasi dan kondisi. 4. Terakhir, adanya cara untuk melakukan pengendalian. Gimana caranya kita sebagai pimpinan tahu seluruh prosedur upsell udah dilakukan dengan baik dan benar. Kalau grup-grup gede, mereka pada pakai mystery shopper untuk tes outlet mereka. Dan salah satu yang bisa dites adalah prosedur upsell. Mystery shopper tuh artinya kita pakai orang yang pura-pura belanja di toko kita. Nah, sekarang hal-hal mendasar untuk melakukan upsell ini udah ada. Maka produk yang udah kita prepare untuk di-upsell, hitung-hitungannya, teknik untuk melakukan upsell itu sendiri, dan sebagainya yang udah kita buat, itu jadi nggak sia-sia. Ada yang laksanakan. Mengutip kalimat dari Eleanor Fritsch dari Food Service Warehouse, dia bilang, upselling should seem like a good service rather than a sales pitch. Intinya, waktu upselling kita disuruh jualan, tapi nggak kelihatan kayak jualan. Susah ya? Jadi kelihatan perhatian sama customer, padahal kita lagi upselling. Mirip kayak lagi PDKT. Persis seperti apa yang dilakukan sales jago pada umumnya. Jadi coba kita runut lagi ya. 1. Proses upselling mirip kayak kerjaan sales pada umumnya. Berarti 2. Waiter kita harus kita latih untuk bisa jadi sales. 3. Berarti kita mesti dapat waiter yang jago jualan dan harus kita siapkan program pelatihan untuk pastikan proses upselling yang dilakukan oleh semua tim terkait di semua outlet bisa rata. Tanadi Santoso dulu pernah komentar, dari semua posisi paling susah adalah cari sales yang jago. Jadi urusan mempersiapkan tim untuk melakukan upselling, sayangnya itu nggak jadi privilege untuk semua bisnis F&B. Karena ya, terus terang, nggak gampang cari waiter yang jago jualan. Tapi bukannya nggak mungkin ya, namanya urus bisnis, kita nggak bisa harap semuanya gampang. Apalagi kalau juragan jalankan bisnis fine dining, restoran gede, dan punya pendanaan yang kuat. Juragan tinggal siapkan tim upselling, nggak jadi masalah yang besar. The good news is, untuk yang ingin otomatisasikan proses upselling, nggak perlu waiter yang jago jualan kan, nggak perlu training upselling. Customer dipastikan 100% selalu ditawarkan upselling. Dan juragan juga punya data untuk analisa efektivitas upselling. Pakai ISB. ISB punya fitur khusus untuk bantu upselling ini, supaya jadi proses yang otomatis.
please visit www.isb.co.id dan jadwalkan presentasi dengan tim Customer Relation kami. Oke Juragan, demikian Bubur Ayam Plus episode kedua. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita akan ngobrol soal peningkatan penjualan lewat manajemen data customer dan menciptakan engagement dengan customer. Informasi yang gue sampaikan adalah opini gue pribadi, berdasarkan pengalaman dan pengamatan gue sepanjang bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha F&B besar di Indonesia. So, please like, subscribe, atau tinggalkan pesan jika berkenan. Keep it simple, keep it practical, and ciao.